Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan pada siang hari ini. Tidak terasa kita sudah 6 minggu kita beribadah di lantai 1 gereja kita di tempat ini. Karena ada proses renovasi untuk panggung. Bapak Ibu, kita boleh datang bersama-sama untuk hari Minggu kita akan beribadah kembali di lantai 2. Karena renovasi panggung sudah selesai, sekarang lagi hanya tahap pembersihan untuk kita tempati di hari Minggu. Kita bersyukur pada Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan, sehingga renovasi panggung gereja atas boleh terlaksana dengan baik dan selesai pada saat ini. Kita bersyukur pada Tuhan pada siang hari ini kita boleh ada di tempat ini, dan saya juga percaya kita masih Tuhan berikan kesempatan ini bukan karena secara kebetulan. Saya tahu bahwa ini Tuhan ingin kita memberikan yang terbaik lewat setiap pujian penyembahan kita. Bapak Ibu, mari siapkan hatimu, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kembali kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah yang boleh kami nikmati Tuhan hingga pada saat ini Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan telah menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Tuhan telah menjaga dalam setiap perjalanan hidup kami dan memberkati keluarga kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan dengan kerinduan hati di hadapan Allah. Biarlah melalui setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan pada saat ini Tuhan, semua Tuhan berbau harum di hadapan-Mu ya Allah. Biarlah hati-Mu boleh disenangkan lewat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan pada saat ini. Berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Berkati jemaat Tuhan yang hadir Tuhan pada saat ini. Terima kasih, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Allah. Pada dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita boleh datang. Kita boleh datang menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Allah. Ku sanjung
Bapa. Kami hadir di tempat ini adalah tanda bahwa kami memerlukan-Mu setiap jam Tuhan. Dan Tuhan, kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, biar Roh Kudus hadir di hati kami, biar kami dapat menerima lawatan daripada Roh Kudus oleh Bapa. Terima kasih Yesus. Yang percaya katakan Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan, lambaikan tanganmu. Siap memuji Tuhan. Berikan pemulihan bagi Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tangannya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku
kami rindu diberkati oleh kebenaran firman. Berkat-Mu bagi hamba-Mu, berkati kami yang mendengarkan juga Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan suara Tuhan. Haleluya.
bahwa penyertaan-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah berakhir ya Bapa. Hari lepas hari kami jalani hidup kami bersama dengan-Mu, dan kami melihat tangan kuasa Tuhan yang senantiasa menopang kami, memberkati kami, dan memberikan kami kemenangan demi kemenangan di dalam segala pergumulan kami. Pada siang hari Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, membawa seluruh kehidupan kami untuk memuji dan menyembah-Mu, dan kami merenungkan dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Teduhkan hati kami, teduhkan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami dapat diisi oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kami percaya bahwa firman yang akan menjadi tuntunan bagi hidup kami, supaya kami terus melangkah di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, Roh Kudus semua atas kami semua, untuk menolong kami, untuk kami dapat mengerti akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kita bersuka cita di dalam anugerahnya kita kembali beribadah di tempat ini. Dan hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita sebagai murid Tuhan tetap bersiaga di akhir zaman ini. Tanda-tanda akhir zaman kita bisa melihat hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang tertulis di dalam Alkitab, apa yang dinubuatkan oleh Alkitab, satu persatu sedang digenapi. Dan kita nggak perlu takut dan kita nggak perlu gentar terkait dengan apa yang terjadi pada hari ini, karena kita percaya bahwa Tuhan sudah menjamin kehidupan kita, bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi juga di dalam kekekalan. Apa yang terjadi di dalam dunia pada hari ini? Ini adalah satu hal yang harus kita pertanyakan. Apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini? Hari ini kondisi dunia tidak semakin membaik, tetapi kondisi dunia semakin memburuk. Demikian banyak orang yang memberikan statement seperti itu. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kondisi dunia, kehidupan manusia, mereka semakin egosentris. Mereka semakin tidak peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan orang lain, tetapi mereka hanya memikirkan akan diri mereka sendiri. Hari ini juga ada begitu banyak manusia yang hidupnya terikat dengan uang, dan uang itu begitu kuat mengendalikan kehidupan mereka, sehingga apapun mereka akan lakukan itu, asalkan mereka bisa mendapatkan uang lebih dan lebih lagi. Sehingga tidak jarang kita melihat bahwa orang membunuh saudaranya, orang membunuh rekannya, orang membunuh keluarganya oleh karena hanya memperebutkan satu warisan. Atau di dalam dunia bisnis ada banyak orang yang saling menjatuhkan, saling merendahkan, saling menghancurkan satu dan yang lainnya hanya untuk mendapatkan uang dan uang. Dan hari ini juga ada begitu banyak orang yang sudah gila hormat. Apa yang sudah dia capai hari ini, mereka tidak puas dan mereka ingin terus mencapai kekuasaan yang lebih dan lebih besar lagi. Sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara, pada hari ini terjadi begitu banyak peperangan di belahan dunia ini. Belum lagi selesai dengan kondisi peperangan di Ukraina dan juga di Rusia. Lalu timbul perang berikutnya antara Israel dan Hamas, dan terus semakin meluas ke beberapa daerah di Timur Tengah.
Dan ini kondisi dunia pada hari ini. Dan ada lagi sekarang model satu kejahatan yang sulit untuk dideteksi, yaitu kejahatan cyber atau cybercrime. Ada banyak orang juga mengalami depresi pada hari ini, mereka frustrasi dan bahkan dia ingin mengakhiri akan kehidupannya. Dan setiap tahun angka bunuh diri dalam dunia ini semakin meningkat. Bencana alam terjadi di sana sini, gunung meletus, gempa bumi yang hebat, banjir terjadi di sana sini, dan bahkan kekeringan juga terjadi di mana-mana. Itu kondisi dunia pada hari ini. Dan bukan hanya kondisi alam yang rusak, Bapak Ibu Saudara, tetapi kondisi moral pun hari ini sudah rusak. Hari ini kita melihat LGBT itu semakin masif mempromosikan diri mereka. Mereka semakin terbuka. Kalau dulu mungkin orang malu untuk mengakui bahwa dia tertarik dengan sesama jenis, tapi hari ini mereka tidak malu. Mereka mempublish, mereka menyatakan bahwa aku adalah orang yang pro LGBT. Kalau di Alkitab mencatat bahwa ketika air bah itu surut, lalu Tuhan memberikan satu janji kasihnya kepada Nuh dengan membentangkan pelangi. Tapi hari ini pelangi itu dibuat sebuah bendera dan menjadi satu tanda untuk orang-orang yang pro dengan LGBT. Dan kondisi amoral seperti ini akan terus meningkat. Jangan pernah berharap bahwa kondisi moralitas manusia itu akan semakin membaik. Dulu orang sembunyi-sembunyi untuk melakukan aborsi, tapi hari ini ada begitu banyak klinik aborsi yang beredar. Dulu orang begitu tabu membicarakan tentang free sex, tapi hari ini orang banyak melakukan tentang free sex. Dan bukan hanya kondisi moral, Bapak Ibu Saudara, yang bermasalah, tetapi juga ada begitu banyak kemajuan dalam teknologi yang kita bisa nikmati hari ini. Kalau di Jepang memiliki Shinkansen, kita sudah memiliki bus, gitu ya. Jakarta Bandung yang dulunya itu perlu waktu 2-3 jam bahkan 4 jam, hari ini konon kabarnya hanya dapat ditempuh dengan setengah jam saja. Saya belum pernah mencoba bus, tapi satu waktu saya akan mencoba Ibu Saudara. Dan juga sekarang itu berkembang teknologi-teknologi di dalam kendaraan bermotor, yaitu electrical vehicle. Lalu juga berkembang teknologi yang terbaru dan terus dikembangkan tentang artificial intelligence. Hari ini Bapak Ibu Saudara kalau mau buat pidato, Bapak Ibu Saudara nggak usah pusing-pusing. Bapak Ibu Saudara tinggal search, nanti AI akan membantu dan menyusun pidato Anda. Dan nanti akan semakin banyak area-area kehidupan manusia itu yang akan diambil alih oleh artificial intelligence. Ini luar biasa, Ibu Saudara. Tetapi kemudahan dan kecanggihan teknologi ini harus kita waspadai, karena akan membuat orang semakin bodoh dan bahkan akan membuat orang itu semakin bisa dengan mudah berbuat curang dan sebagainya. Saya tidak memungkiri bahwa artificial intelligence itu sangat membantu di dalam beberapa kehidupan manusia. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah ketika artificial intelligence itu disalahgunakan. Dan juga hari ini kita memiliki banyak kemudahan terkait dengan kita membangun relationship, hubungan dengan orang lain. Dulu mungkin kita nggak pernah berpikir kita bisa mengadakan meeting ataupun rapat dengan orang yang ada di luar negeri secara face to face seperti itu. Tetapi hari ini dengan adanya teknologi memungkinkan kita bisa melakukan yang namanya video conference. Kita bisa melakukan namanya hybrid meeting. Ini perkembangan teknologi, Bapak Ibu Saudara. Dulu mungkin Bapak Ibu Saudara untuk
memberikan sebuah kabar kepada saudara yang ada di luar pulau sana. Bapak Ibu Saudara menulis satu surat, lalu ditempel dengan perangko, dibawa ke kantor pos, lalu kalau ingin cepat dengan perangko yang lebih harganya dan seterusnya. Dan tibalah surat itu 2 minggu berikutnya. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara bisa berkirim pesan itu langsung, direct kepada saudara-saudara yang ada jauh di sana. Ini kemajuan teknologi, dan bahkan virtual reality itu semakin dikembangkan. Dan ini canggih virtual reality itu. Dan di tempat saya lagi mendevelop terkait dengan VR, virtual reality. Itu untuk kebutuhan training kami. Kita sedang develop itu. Dan ini canggih. Dan juga perkembangan robotik menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Hari ini kita sudah mengembangkan begitu banyak robot di tempat kami dan bisa menggantikan fungsi dari manusia, kita gantikan dengan robot. Dan bahkan ada satu jenis robot yang kami install, yaitu yang namanya collaborative robot. Jadi manusia bisa bekerja berdampingan dengan robot dan itu aman. Ini luar biasa sekali perkembangan teknologi. Nah, di dalam Alkitab itu mencatat beberapa sikap moral manusia yang berbahaya dari zaman ini. Coba kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu." Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama dikatakan demikian, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Apa yang dimaksudkan dengan kesukaran yang akan kita hadapi? Bukankah hari ini faktanya kita melihat bahwa semakin banyak kemudahan yang kita dapati? Bukankah hari ini kita melihat begitu banyak kemudahan yang kita bisa nikmati dalam dunia ini? Tadi saya contohkan, kalau kita mau berkirim kabar dengan saudara-saudara kita yang jauh tinggal di luar pulau sana, kita nggak perlu harus menulis surat lalu 2 minggu baru diterima. Tapi hari ini, saat Bapak Ibu Saudara ketik pun dan dikirim, mereka akan sampai pesan itu kepada mereka, asalkan mereka punya pulsa untuk pakai datanya. Ya. Dan hari ini pemerintah kita sedang masih menanam beberapa tower-tower untuk jaringan internet di pelosok-pelosok negeri ini. Bukankah itu sebuah kemudahan, Pak? Bukan sebuah kesukaran? Hari ini bukankah kita lebih mudah untuk menjangkau satu daerah? Kita nggak perlu berhari-hari berlayar, naik kapal untuk pergi ke tanah Papua. Tapi hari ini cukup dengan kita memesan tiket pesawat kurang lebih 5 juta rupiah, kita bisa sampai di Papua dalam waktu 5 sampai dengan 7 jam. Saudara saya yang tinggal di Papua, dia bilang dulu waktu dia pertama kali berangkat ke Papua itu perlu 2 minggu naik kapal. Bayangkan 2 minggu di laut. Tapi hari ini hanya cukup 5 sampai 7 jam, itu bisa direct sampai ke Papua. Bukankah itu sebuah kemudahan? Di mana kesukarannya? Hari ini kalau kita akan pergi ke satu tempat, kita tidak perlu berantri-antri, kita tidak perlu berjemur-jemur di pinggir jalan untuk menunggu.
taksi, menunggu ojek dan sebagainya gitu. Hari ini cukup dengan aplikasi online, kita bisa atur waktunya kapan dia datang, lalu selesai, kita bisa nikmati itu. Di mana letak kesukaran? Yang dimaksudkan kesukaran dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, harus dipahami bahwa yang makin sukar di dalam masa akhir zaman ini itu bukanlah kondisi-kondisi kehidupan kita, tetapi yang semakin sukar itu harus dipahami bahwa manusia akan semakin sulit untuk mereka hidup dalam kebenaran dan hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Ini yang sulit. Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak remaja seperti saya, ini tantangan yang luar biasa bagaimana mengawal mereka supaya mereka tetap memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka tetap memiliki komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Itu tantangan Bapak Ibu Saudara. Karena hari ini otak mereka, pikiran mereka itu dibombardir oleh berbagai macam filosofi dunia. Dan kalau mereka tidak kenal akan firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup mereka, maka mereka akan larut di dalam filosofi dunia ini. Dan pada akhirnya mereka akan jauh daripada Tuhan. Ini luar biasa tantangannya. Belum lagi sikap hidup hedonisme, belum lagi sikap hidup materialisme yang terus digaungkan, sikap hidup konsumtif yang terus dipublikasikan. Hari ini kalau kita nggak jaga hati, Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak jaga pikiran kita, sulit rasanya untuk kita hidup benar. Betul? Kita mau mengendalikan keuangan kita, tapi setiap hari ada saja orang yang telepon, Pak, selamat, Bapak dapat fasilitas, Bapak dapat pinjaman uang tunai tanpa bunga. Begitu. Pernah Bapak Ibu Saudara dapat telepon itu? Saya hampir setiap hari Bapak Ibu Saudara. Dari salah satu perusahaan kartu kredit yang saya gunakan, itu setiap hari mereka telepon itu bergantian, dan bahkan satu hari sampai 3 kali, orangnya beda-beda. Pesannya cuma sama, Bapak mendapatkan kehormatan untuk bisa pinjam uang, dana tunai Bapak terima, dan Bapak bisa cicil itu nanti tanpa bunga. Bapak dapat uangnya hari ini, nanti Bapak mulai bayarnya 2 bulan mendatang. Enak kan Pak? Ditanya begitu. Terus saya bilang, lebih enak lagi kalau saya nggak bayar cicilannya. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang seringkali ditawarkan oleh dunia ini, dan kalau kita tidak menjaga hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, maka hidup kita akan keluar dari yang namanya kebenaran. Belum lagi pinjaman online, betul. Pinjaman online dibungkus dengan berbagai macam nama. Ada namanya arisan online. Ya. Kalau dulu kan konvensional arisan dikocok ya, kocok, masukin sedotan gitu. Namanya siapa? Ibu A, bulan depan di rumah ibu ya gitu. Sekarang arisan online Bapak Saudara. Di tempat kerja saya itu ada satu rumah tangga yang bubar oleh karena istrinya itu terikat dengan arisan online, dan total adalah 300 juta. Oh, kecil buat orang kaya, tapi buat seorang pekerja di tempat kami itu suatu hal yang besar. Hati-hati pinjaman online, hati-hati Bapak Saudara, itu akan menggiring saudara untuk bersikap konsumtif. Lagi rebahan, kalau Bapak Ibu Saudara buka aplikasi-aplikasi belanja online begitu, kayaknya mau belanja ini, mau belanja itu, sudah itu barang diterima, kalau ditawar lagi dari aplikasi online itu, kamu nggak belanja lagi gitu. Itu mengiring kita Bapak Ibu Saudara untuk kita bersikap hidup
Konsumtif, hati-hati. Dan itu kondisi dunia pada hari ini. Dan kita harus benar-benar hidup dalam kebenaran firman kalau kita mau tetap hidup menikmati damai sejahtera dan berkat yang daripada Tuhan. Kita buka dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai 18. Rasul Paulus berkata selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Di tengah derasnya arus dunia yang seringkali bertentangan dengan firman dan kebenaran Tuhan, ada banyak orang yang seringkali merasa letih untuk berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Ada banyak Bapak Ibu Saudara yang merasa capek untuk tetap hidup dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakbenaran ini. Bukankah kita letih ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Mereka korupsi, mereka memanfaatkan jabatan mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri. Lalu kita melihat rasanya mereka adalah orang-orang yang untouchable, mereka tetap nyaman, mereka tetap aman dan tidak pernah terlibat dengan kasus dan seterusnya. Tapi kami, orang-orang Kristen yang hidup dalam kebenaran, yang gak ikut-ikutan berbuat hal-hal yang curang, berbuat hal-hal yang jahat, tidak ikut korupsi, hidupku begini-begini aja. Terkadang kita merasa capek betul melihat hal-hal yang seperti itu. Kenapa Tuhan mereka yang berbuat jahat seperti itu rasanya mereka aman-aman aja? Bahkan mereka tidak pernah tersentuh oleh hukum. Bahkan mereka itu terus semakin gila dengan kejahatannya. Kami umat Tuhan yang hidup benar dan hidup kudus, kenapa hidupku begini-begini aja? Hari ini kalau mereka belum tersentuh oleh hukum manusia, satu waktu pasti mereka akan tersentuh oleh hukum Tuhan. Dan kalau mereka tidak tersentuh di dalam dunia ini, maka mereka akan disentuh oleh hukum Tuhan di dalam kekekalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini tetaplah berjuang untuk hidup benar, Bapak Ibu Saudara. Tetaplah berjuang untuk hidup kudus. Tetaplah berjuang untuk menjadi pelaku firman, Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini. Karena pengharapan kita itu bukanlah apa yang ada dalam dunia ini, tapi pengharapan kita adalah hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Amin. Jadi jangan engkau perjuangkan hal-hal yang bersifat sementara di dalam dunia ini, tapi berjuanglah untuk sesuatu yang bernilai kekal. Berjuanglah untuk sesuatu yang akan menghantarmu untuk tinggal di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan waktu yang kau habiskan di dalam dunia ini itu gak sebanding kok
dengan apa yang akan kita habiskan waktu nanti dalam kekalahan, gak sebanding. Berapa usia kita habiskan dalam dunia ini? 100 tahun, 80 tahun, 70 tahun? Itu gak sebanding dengan waktu yang akan kita habiskan dalam kekalahan nanti. Di dalam kekekalan nanti, kalau waktunya Tuhan melihat hidup kita di sana dan Tuhan melihat hidup kita jahat, lalu hidup kita terpisah dengan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan mengalami penderitaan selama-lamanya. Tetapi pada waktu Bapak Ibu Saudara mengalami penderitaan di dalam dunia ini, oleh karena Bapak Ibu Saudara mau bertekun di dalam melakukan firman, lalu Bapak Ibu Saudara dipanggil pulang oleh Tuhan, sudah ada waktunya check out. Yes bos, check out. Maksud kekekalan bersama dengan Tuhan. Lalu Tuhan melihat hidupmu berkenan di hadapannya, engkau akan mengalami kebahagiaan yang abadi di sana. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, dunia mengatakan engkau hidup dalam dunia sekali, nikmati aja. Sehingga gak jarang anak-anak Tuhan, meskipun dia sudah rajin ke gereja setiap minggu, tapi kelakuannya, perbuatannya, Senin sampai dengan Sabtu itu gak ada ubahnya dengan orang-orang yang tak berdatang iman. Dan Tuhan Yesus di dalam bagian pengajarannya, dia memberikan satu gambaran tentang kedatangan Tuhan itu diumpamakan seperti 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dan Bapak Ibu Saudara pasti sudah mengenal akan kisah atau perumpamaan ini, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus itu kalau mengajarkan satu kebenaran, dia mengajarkan dengan perumpamaan. Supaya apa? Supaya dengan perumpamaan itu pengajaran disampaikan itu dapat dimengerti oleh banyak orang. Kalau Bapak Saudara lihat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ seringkali Tuhan Yesus mengajarkan dengan begitu banyak perumpamaan. Dan di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, di situ diceritakan tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Dan perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, dan ini disampaikan ketika murid-muridnya menanyakan tentang kedatangan Tuhan atau tentang akhir zaman. Dan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menjelaskan kepada mereka. Dan berbicara tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, ini bukan berbicara tentang tingkat intelijensi. Karena buat Tuhan, bahwa tingkat intelijensi seseorang itu tidak menjamin bahwa hidupnya itu benar di mata Tuhan. Tuhan menghargai orang-orang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Dan firman Tuhan tidak pernah menghina mereka yang kurang dalam kecerdasan. Jadi saya yakin bahwa bijaksana dan bodoh ini kriterianya bukan intelijensi. Tapi kriterianya adalah orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Sedangkan orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang mau diajar oleh firman Tuhan. Jadi meskipun hari ini IQ-mu 200, engkau adalah orang-orang yang tergolong di dalam kelompok orang yang jenius, punya intelijensi tinggi, tetapi engkau tidak mau diajar kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu, maka di mata Tuhan engkau adalah orang yang bodoh. Tetapi meskipun IQ-mu hari ini, intelijensimu diukur mungkin hanya standar, pas-pasan begitu, tapi engkau punya hati yang mau diajar tentang kebenaran firman Tuhan, maka di hadapan Tuhan engkau adalah orang-orang yang bijaksana. Dan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat pertama sampai dengan 13 terkait dengan perumpamaan ini,
Maka orang yang bodoh juga didefinisikan sebagai orang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik. Sementara orang yang bijaksana, 5 garis bijaksana itu adalah orang-orang yang mempersiapkan diri dengan baik dengan sikap berjaga-jaga. Jadi kalau bicara kejaman Bapak Ibu Saudara itu ada 2 hal. Yang pertama adalah akhir zaman secara pribadi. Akhir zaman secara pribadi adalah ketika kita mati. Ketika Tuhan katakan sudah selesai waktu di bumi ini, pulang. Itu akhir zaman Ibu Saudara, buat kita secara pribadi. Tapi yang kedua adalah akhir zaman ketika Tuhan datang menjemput gerejanya. Tapi seringkali dengan nikmatnya dunia ini, kita gagal untuk mempersiapkan diri kita berjumpa dengan Tuhan. Jujur ya, dengan nikmatnya dunia ini, seringkali kita lupa untuk mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Contohnya, seberapa sering kau alokasikan, engkau berikan waktumu untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, di dalam doa, di dalam perenungan firman Tuhan. Atau waktumu kau habiskan hanya untuk mengejar duit, mengejar cita-citamu, tanpa engkau punya waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Anak muda, seberapa banyak waktu yang kau habiskan untuk bersekutu dengan Tuhan dibandingkan dengan waktu yang kau habiskan untuk kau main game melalui handphone itu. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau saya ngajar di kelas remaja itu saya melihat ibadah udah berjalan, tapi game masih berjalan. Lalu saya disiplinkan mereka. Saya bilang, kamu maju pindah sini di depan supaya terbuka game. Saya melihat betapa itu mengikat hidup mereka. Saya nggak tahu ya, karena saya bukan gamer. Saya bukan seorang yang suka dengan game online seperti itu. Jadi saya nggak tahu kenikmatannya itu apa. Tapi hari ini ada banyak orang muda yang saya melihat mereka sulit banget tuh lepas dengan yang namanya game. Dan saya sebagai orang tua, saya mendisiplinkan anak saya. Saya bilang ada waktu main game, oke, itu buat refreshment. Tapi ada waktu di mana kamu mesti belajar dan jam sekian, HP ditaruh, nggak ada lagi. HP taruh kamar papa mama, papi mami, kamu tidur tanpa. Saya nggak mau anak saya terikat dengan game. Boleh main game, tetapi jangan sampai terikat. Kalau sampai dengan ibadah hari Minggu itu game masih dibuka terus, sedangkan ibadah berjalan, itu namanya Anda sudah terikat. Dan ini adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa ketika ada waktu di mana dia dengarkan firman Tuhan, dia tidak mau dengar itu, dia lebih tertarik dengan hal yang lain. Dan orang yang bodoh adalah ketika Tuhan berikan waktu dalam hidupmu, Tuhan bangunkan kamu pagi hari, bangun, cukup istirahatnya. Dan ketika kau bangun, lalu Tuhan mengharapkan engkau datang menghampiri Dia dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan. Tapi betapa kecewanya Tuhan ketika Dia melihat yang pertama kali engkau sentuh adalah HP-mu. Dan yang pertama kali dibuka dalam HP-mu itu bukanlah Alkitab, tetapi media sosial. Gua kemarin posting, berapa orang udah nge-like ya? Itu yang bagi-bagi dibuka. Orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ini orang-orang yang tidak tahu bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan sorry to say, bahwa mereka adalah orang-orang yang bodoh. Mereka terikat dengan hal-hal yang sementara, tapi mereka tidak mau mengikatkan dirinya kepada hal yang bersifat kekal.
Mari kita introspeksi diri kita pada siang hari ini. Apakah ada hal yang mengikat kita dalam dunia ini sehingga membuat kita mengabaikan Tuhan? Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak pernah mengabaikan kita. Kalau Tuhan mengabaikan hidup kita, kita nggak tahu hari ini kita jadi apa. Akan tetap rusak hidup kita. Tapi karena Tuhan tidak mengabaikan kita, kasih yang begitu besar menjangkau kita kemanapun kita lari, Tuhan masih kejar kita. Tuhan masih mau tangkap hati kita untuk melekat kepada Dia. Makanya hari ini kita punya kesadaran untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jangan menjadi seperti 5 gadis yang bodoh. Firman Tuhan tidak pernah memberitahu kepada kita kapan Tuhan itu akan datang kembali. Firman Tuhan hanya berbicara tentang tanda-tandanya dan kapan hidup kita akan berakhir. Nobody knows. Nggak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Saya berdiri di sini, saya nggak tahu berapa umur yang Tuhan izinkan saya nikmati dalam dunia ini. Mungkin besok saya mati, saya nggak tahu. Atau bahkan 1 jam ke depan saya mati, saya nggak tahu. Tapi yang terpenting adalah aku mau mempersiapkan diri ketika pada waktunya aku berjumpa dengan Tuhan. Menurut saya justru ada lebih baik bagi kita untuk kita tidak mengetahui kapan Tuhan akan datang kembali atau kapan hidup kita akan berakhir. Karena dengan kita tidak mengetahui saatnya, maka kita perlu untuk senantiasa berjaga-jaga dan mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangannya. Hari ini kalau Tuhan masih berikan waktu untuk hidup dan kau masih tahu ada begitu banyak dosa yang masih melekat dalam dirimu, hari ini datang kepada Tuhan, tanggalkan semua pertobatan. Perbaiki hidupmu. Udah gak ada waktu lagi untuk bermain-main dengan kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Udah gak ada waktu lagi bermain-main dengan Tuhan. Jangan menguji kesabaran Tuhan dengan dosa-dosa yang terus kau lakukan. Pada waktunya nanti kau akan menikmati buah dari dosa yang sudah kau buat itu setiap hari dalam kehidupan. Tinggal tunggu waktunya saja. Dan ketika kau menikmati buah dosa itu, kau akan merasa sakit dan kau akan menderita. Lebih baik engkau menderita karena engkau mau melakukan firman Tuhan, tapi engkau akan menikmati buah yang manis dalam kehidupanmu. Seringkali iblis itu membodohi kita begini. Dia berikan sesuatu dulu, konsekuensinya belakangan. Betul ya? Iblis tawarkan sesuatu yang baik dulu kepadamu, tanpa dia berbicara tentang ada konsekuensi, ada harga yang mesti dibayar setelah itu. Iblis nggak ngomong gitu kepada kita. Kalau iblis ngomong begitu, nggak ada orang yang berbuat dosa. Tetapi Tuhan bilang begini, untuk engkau hidup dalam kebenaran ada harga yang mesti engkau bayar. Sangkal diri pikul salib. Tetapi kalau engkau jalani itu, ada hal yang harus dibayar dan engkau lakukan itu, maka ada buah yang engkau nikmati, yaitu hidup dalam damai sejahtera, dalam berkat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan dalam dunia ini, dan engkau menikmati kebersamaanmu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Jadi gairah hidup kita itu bukan gairah untuk hal yang bersifat sementara dalam dunia ini. Kalau orientasi hidup kita hanya untuk gimana kita bisa nikmati dalam dunia ini, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang malang. Tapi kalau gairah hidup kita untuk satu hal yang bernilai kekal, aku mau hidup benar meskipun susah. Tadi ya ada lagunya tadi kan, meskipun jiwaku diremukkan dan seterusnya, aku mau tapi rusak. Kalau memang kau tadi nyanyikan lagu itu dengan kesungguhan hati, engkau adalah orang-orang yang berbahagia di dalam perjalanan. Sikap yang harus dikembangkan oleh murid Kristus di akhir zaman ini adalah sikap yang berjaga-jaga seperti 5 gadis yang bijaksana itu.
Dan sebagai murid Kristus, kita harus meningkatkan kewaspadaan kita. Kita harus meningkatkan sikap berjaga-jaga kita di akhir zaman ini. Dan semuanya itu tidak pernah sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Orang yang hidup dalam Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Meskipun dia harus mengalami penderitaan dalam dunia ini, percayalah bahwa Tuhan pasti membela hidupmu, karena engkau hidup di dalam kebenaran. Sebagai murid-murid Kristus, kita harus meningkatkan kewaspadaan supaya iman kita tetap kokoh sampai dengan akhir zaman nanti. Karena kita percaya bahwa kita akan dikumpulkan Tuhan. Satu ketika di dalam ibadah perkabungan, ada banyak orang yang menangis begitu. Dan tangisan itu selalu mengiringi ibadah dan upacara pemakaman. Dan tangis duka cita itu bisa bermakna dua hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah menangis karena punya rasa kehilangan, karena tidak bisa bersama lagi dengan orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi masalah yang kedua adalah rasa khawatir mengenai orang yang sudah meninggal. Kemana rohnya itu pergi? Dan Rasul Paulus berbicara secara khusus itu mengenai kematian. Dan Paulus menegaskan bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan bagi anak-anak Tuhan ketika mereka meninggal. Karena mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Makanya orang luar sana, Bapak Ibu Saudara, kadang bingung melihat orang Kristen itu. Kenapa? Orang Kristen itu kok nyanyi terus, Pak? Ada kawan saya di pabrik pada waktu itu, kita sedang bicara-bicara, lalu dia bilang, Pak Jun, itu jadi orang Kristen enak ya, kenapa? Ya Bapak setiap minggu nyanyi. Oh dia tahu itu rupanya. Saya bilang, oh iya, kita menyanyi karena kita bersyukur pemeliharaan Tuhan. Iya, apalagi kalau ada itu kematian, kok malah nyanyi-nyanyi juga dulu. Lalu saya sampaikan bahwa buat kami kematian bukan hal menakutkan. Tapi kematian adalah satu hal membahagiakan. Kenapa? Karena kematian adalah gerbang di mana kita mau berjumpa dengan Tuhan kita. Wah, gitu Pak ya? Iya. Jadi, kenapa orang Kristen ketika ada ibadah pemakaman tetap bernyanyi? Sehingga agama Kristen dibilang sebagai agama yang bernyanyi. Karena dalam kematian itu hanyalah masa di mana kita berpindah tempat. Dan kita akan bersama-sama dikumpulkan oleh Tuhan di dalam kekalan bersama dengan Kristus. Semua baik yang telah meninggal atau yang masih hidup itu akan disatukan kembali pada akhir zaman. Dan dengan demikian sekalipun seorang pengikut Kristus telah mati, sebenarnya dia tetap hidup di dalam persekutuan kekal di dalam Tuhan. Saya tidak jelaskan tentang tahapan-tahapan ataupun bagian-bagian peristiwa dari akhir zaman, karena itu dipelajari di kelas MSK. Nanti bagi saudara kalau mau detail tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, tentang pengadilan kata putih, tentang Gog Magog, tentang langit baru bumi baru, bagi saudara bisa ikut kelas MSK nanti. Itu ada satu modul khusus yang mengajar tentang akhir zaman. Dan kita mesti percaya gini, bahwa orang percaya ketika dia mati itu dia kembali kepada Bapa di surga, dia kembali kepada Tuhan. Tuhan kumpulkan di dalam kekal nanti. Dan itu menjadi sebuah penghiburan bagi kita untuk kita tetap terus berjaga-jaga dan jangan pernah menggadaikan iman kita untuk apapun yang dunia tawarkan pada hari ini. Dan Rasul Paulus memberikan satu nasihat dan menjadi jawaban bagi tangis dan duka cita tertumpah karena kematian.
bahwa mereka yang sudah mati akan dikumpulkan di dalam bekalan bersama dengan Kristus. Sekarang memang mereka tidak lagi bersama, tetapi kelak kita akan bersama lagi dalam persekutuan sempurna pada akhir zaman itu. Jadi akhir zaman itu buat orang Kristen, buat anak-anak Allah, itu bukan satu hal yang menakutkan, ya. Tapi akhir zaman itu bagi orang percaya bahwa itu ada satu momen di mana kita kembali berkumpul dengan Tuhan. Bisa dibantu next. Kematian dan kebangkitannya itu menjadi satu model sekaligus jaminan akan kebangkitan setiap orang percaya. Dan kita tetap bersiaga karena keyakinan kuat bahwa Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Yang pertama adalah percaya bahwa kita akan dikumpulkan. Lalu yang kedua adalah percaya akan dibangkitkan oleh Tuhan. Percaya akan dibangkitkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kebangkitan Kristus itu menjadi satu hal yang sentral di dalam iman Kristenan kita. Sehingga Alkitab berkata bahwa jikalau Kristus sudah dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan. Dan kalau bisa dikatakan bahwa Yesus itu adalah tokoh agama orang Kristen, maka hanya Yesuslah yang menang atas kematian, yang bangkit dari kematian. Hanya Yesus. Bukan tokoh-tokoh agama yang lain. Semuanya berakhir di lubang kubur, betul. Dan hari ini bisa diketahui di mana dimakamkan. Tapi Yesus hari ini tidak diketahui di mana kuburnya. Bahkan kalau Anda berkunjung ke Yerusalem, ke Israel, maka ada dua versi tempat di mana Yesus dikubur. Tetapi kedua-duanya memiliki pesan yang sama. Tidak ada jasad Yesus di situ. Karena Dia sudah bangkit. Jadi kalau Yesus itu bangkit, maka kita pun juga akan mengalami kebangkitan setelah kematian kita. Tapi jika Yesus tidak bangkit, Bapak Ibu Saudara, maka sebenarnya seluruh kekristenan kita itu akan runtuh. Karena dalam 1 Korintus 15 ayat 14 Paulus mengatakan, tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan. Jika Yesus tidak bangkit, artinya Dia mati karena dosanya, seperti orang-orang yang lain. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, artinya dosa mencengkeram dan menguasai Dia. Karena upah dosa adalah kematian, upah dosa adalah maut, dan iman kita akan menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya dan kita pasti masih hidup di dalam ikatan dosa. Tapi kematian Kristus yang menebus, membebaskan kita dan memperdamaikan kita dengan Allah dan membenarkan kita di hadapan Allah, itu tidak terjadi jika Kristus tidak bangkit. Jadi karena Yesus bangkit, maka hidup kita ditebus dari dosa. Karena Yesus bangkit, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Karena Yesus bangkit, karena itu kita dibenarkan hidup kita di hadapan Tuhan oleh karena pengorbanan Kristus yang mati dan sekali salib dan bangkit. Jadi pegang ini Bapak Ibu Saudara. Makanya hari ini betapa gobloknya orang kalau meninggalkan iman kekristenan. Dia meninggalkan sesuatu yang sudah pasti dia dapatkan di dalam kabar ini. Dia tanggalkan itu, dia tinggalkan itu untuk sesuatu yang masih moga-moga. Meninggalkan sesuatu yang masih belum pasti dalam keabadian itu. Kalau buat saya tidak mau memperjuangkan sesuatu yang gak pasti.
Tapi sesuatu yang pasti yang akan saya dapatkan itu akan saya berjumpa. Dan saya mengatakan, kalau kebangkitan Yesus itu hanya sekedar isapan jempol belaka atau hanya cerita fiksi, dongeng dan seterusnya, maka itu tidak benar. Kenapa saya katakan demikian? Gampang saja. Ada banyak orang yang mau mati, menjadi martir pada waktu itu, oleh karena mereka memegang teguh iman percaya kepada Yesus. Kalau Yesus sudah dibangkitkan, mereka nggak akan mau mempertahankan imannya sampai dengan mati. Tapi hari ini belum mati, orang sudah meninggalkan Yesus. Sudah meninggalkan Yesus, di-upload di media sosial, diceritakan tentang kekristenan seolah dia paling tahu tentang kekristenan. Padahal apa yang dia bikin tentang kekristenan itu hal yang salah. Dan saya melihat bahwa orang yang seperti ini sesungguhnya tidak mengerti kekristenan yang sebenarnya. Saya berdoa setiap kita hadir tempat ini jangan ada yang gugur imannya. Amin. Kita bertahan, menjaga-jaga sampai dengan Tuhan panggil kita. Jangan pernah menjadi lemah oleh karena penderitaan dalam dunia ini. Tetap bertahan karena ada jaminan kebangkitan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, sebelumnya saya sampaikan ini. Dalam bagian yang lain, Rasul Paulus menyatakan bahwa mati adalah keuntungan karena pasti akan dibangkitkan oleh Tuhan. Tetapi keuntungan dalam kematian ini adalah untuk orang-orang yang mau hidup untuk Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi kalau hidup hari ini untuk setan, maka mati itu akan menjadi sebuah hal yang menakutkan buat hidup. Bagiku hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan selama aku hidup, aku harus memberi. Dibaca di rumah ya, Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22. Artinya bahwa selama kita hidup, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Itu namanya hidup yang berbuah. Simpelnya begitu. Hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang percaya bukan untuk dihukum ketika dibangkitkan, tetapi untuk menjalani kehidupan kekal bersama dengan Allah. Jadi pada waktu Tuhan bangkitkan kita bukan untuk dihukum ya saudara, tapi supaya kita berkumpul bersama dengan Allah. Indah nggak? Mungkin kalau keyakinan yang lain begitu ya, keyakinan berbeda. Mesti ditimbang dulu baik dan buruknya dan seterusnya. Kalau buruknya lebih banyak, baik lebih dikit, dibuang ke neraka. Ya. Pertanyaan adalah begini, siapakah manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Setiap orang pasti pernah berbuat dosa. Sehingga tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Tapi juga itu bukan menjadi alasan untuk kita terus berbuat dosa. Sudah terima keselamatan, terus juga diampuni. Kalau berbuat dosa terus, terikat dengan dosa terus, gitu nggak seperti itu orang bodoh namanya. Itu namanya orang tidak menghargai anugerah Allah. Pengharapan dalam Kristus memampukan kita berdiri teguh dalam sukacita bahkan ketika berhadapan dengan kematian. Jadi jangan takut mati ya. Amin. Kalau kita siap untuk hidup, itu juga harus siap untuk mati. Amin. Persiapkan dirimu baik-baik ya. Jangan merasa yang lebih muda gilirannya belakangan, kagak. Sekarang banyak anak muda mati lebih dulu bandingkan oma-oma, amin. Jangan merasa percaya diri. Saya setiap hari fitness. Kemarin gua nih, otot kawat, tulang besi, kayak Gatot Koco. Setiap hari olahraga, dengar baik-baik. Banyak orang main futsal mati di lapangan. Betul? Oh, saya suka goes gitu. Satu hari bisa 100 km. Banyak orang mati karena goes juga. Tapi bukan berarti nggak boleh olahraga, silakan olahraga. Tapi maksud saya
dengan percaya diri gitu, bahwa pulsa hidupmu masih banyak. Kan hidup seperti pulsa kan? Kalau pulsanya habis, udah kasih top up gitu. Masa kita bisa nawar Tuhan mau panggil kita gitu? Enggak kan? Kita nggak tahu waktunya kapan Ibu Saudara, tapi yang tahu adalah kita mesti berjaga-jaga. Sehingga supaya ketika Tuhan panggil kita pulang, kita sudah siap, ready. I'm ready. Itu barang Tuhan. Perkara matinya di pesawat, matinya di laut, matinya di rumah, matinya di rumah sakit, matinya karena gempa bumi dan seterusnya, itu mah gak ada soal. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita selama dalam dunia. Amin. Dan pada waktu kita mengalami kesusahan dalam dunia ini, percayalah bahwa Tuhan pasti akan hiburkan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, meskipun dunia penuh dengan gejolak dan seringkali kita mengalami ketakutan dan getaran karena goncangan yang begitu hebat. Apalagi hari ini kita terus diimpus berita dengan akan terjadi megatrust di Jakarta sampai dengan 8 skala Richter begitu dan akan menghancurkan kota Jakarta ini. Kita mengalami ketakutan, lalu kita berpikir gimana cara mau pindah ke Kalimantan gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, kita banyak sekali hal yang membuat kita takut, tapi bisa percaya orang yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan melihara hidupnya. Amin. Dan Tuhan pasti hiburkan pada waktu kita mengalami kesusahan. Dan janji penghiburan inilah yang akan membuat kita kuat dan punya keberanian untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita, untuk kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan gadaikan imanmu hari ini hanya untuk satu posisi jabatan yang engkau inginkan. Jangan gadaikan imanmu hari ini hanya karena materi yang engkau inginkan. Karena Kristus jauh lebih berharga dari semuanya itu. Jadilah anak Tuhan tetap setia. Dan pada waktu kau mengalami tekanan dalam hidup, mungkin ada banyak orang yang mencari penghiburan, pergi ke diskotik, pergi ke malam, lalu dia pergi ke bioskop nonton film yang lucu-lucu, habis keluar bioskop sedih lagi. Udah keluar masih sedih aja begitu ya. Dia pakai narkoba supaya dia bisa nge-fly, dia bisa melupakan beban hidupnya. Tapi ketika efek narkoba itu sudah hilang, dia kembali kepada pergumulan hidupnya. Jangan. Pada waktu kita mengalami tekanan dalam hidup, Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, tempat terbaik di dalam hidupmu adalah hadirat Tuhan. Datang bersekutu dengan Tuhan. Meskipun tekanan berat begitu ya, masuk kamar, tutup pintu, datang kepada Tuhan, angkat pujian, unaikan syukur buat hari yang kau. Meskipun hari itu berat, meskipun ketika kau buka pintu, kau melihat harga cabai naik, harga minyak goreng naik, dan seterusnya. Tapi waktu kau menaikkan ucapan syukur tidak dapat Tuhan melihat itu. Dan Tuhan katakan, meskipun harga kebutuhan pokok hari ini naik, tapi aku tetap pelihara hidup. Ya Bapak Ibu Saudara, ayo saya memberikan semangat buat kita pada siang hari ini. Ayo terus berjaga-jaga, punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, dan jangan pernah terikat oleh dosa kenikmatan apapun dalam hidup. Janganlah hidupmu hanya terikat kepada Tuhan. Keselamatan Tuhan tidak datang sebagai respons terhadap kehidupan yang diubahkan, tapi kehidupan yang diubahkan terjadi sebagai respon terhadap keselamatan yang ditawarkan sebagai anugerah cuma-cuma. Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan yang cuma-cuma kepada kita. Kalau kita sudah terima itu, kita sudah merespon itu, tanggung jawab kita adalah bagaimana kita terus menjalani kehidupan kita untuk terus diubahkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini mungkin kau gagal melakukan banyak hal di depan Tuhan. Jangan pada berhenti, Bapak Saudara. Ayo bangkit lagi, mulai lagi berjalan bersama dengan Tuhan.
dan jadikan dia sebagai satu-satunya pribadi yang menopang, sehingga apapun kondisi keadaan di akhir zaman ini yang mungkin menggetarkan, menakutkan dalam hidup, itu tidak menjadi masalah. Oleh karena Engkau tahu, Engkau punya kepastian dalam kehidupan, bukan hanya dalam dunia ini, tapi kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Amin. Mari kita berdiri. Pesan firman Tuhan pada siang hari ini, tetaplah berjaga-jaga, tetaplah pelihara imanmu di hadapan Tuhan. Jangan pernah gadaikan imanmu kepada Kristus untuk satu hal yang bersifat sementara, seperti kenikmatan dalam dunia ini, seperti dosa-dosa yang dunia tawarkan hari ini. Jangan. Mari ikatkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah kau terus melekat kepada Tuhan di akhir zaman ini. Dunia boleh bergoncang, dan kita tidak bisa menghindari itu. Kita tidak bisa mencegah segala kegoncangan dalam dunia ini. Tapi kita tahu ada satu kebenaran, firman Tuhan tidak pernah tergoncangkan. Tinggal dalam firman Tuhan, tinggal dalam persekutuan dengannya, dan kau akan mengalami damai sejahtera dalam hidup. Haleluya. Hidup dan
hidup hari ini, semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Semuanya itu adalah karena kemurahan Tuhan di dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kau sadar akan hal itu, bukankah sudah selayaknya engkau memberikan hidupmu untuk menjadi pujian dan penyembahan yang harum di hadapan Tuhan? Jangan pergunakan tubuhmu, hidupmu untuk terus melakukan perbuatan dosa. Karena ketika engkau berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara, hati Tuhan sakit, hati Tuhan berduka. Dia sudah memberikan nyawanya, Yesus sudah menebus hidupmu dari segala kutuk dan ikatan dosa. Namun hari ini engkau masih bermain-main dengan dosa. Engkau tidak tahu kapan Tuhan akan panggil engkau. Engkau tidak tahu kapan kau akan mati. Tapi engkau harus tahu pada hari ini, engkau harus hidup berjaga-jaga. Engkau harus hidup dalam kebenaran firman. Karena kebenaran firman itulah yang akan menyelamatkan hidupmu. Kebenaran firman itu yang akan memerdekakan kehidupanmu. Dan kebenaran itu yang akan menghantarmu untuk masuk di dalam kekalan bersama dengan Bapa. Jangan terus berfokus kepada yang bersifat sementara dalam dunia ini. Dunia akan segera lenyap, tetapi firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Kalau kau ada dosa pada siang hari kau belum akui di hadapan Tuhan, secara pribadi Bapak Ibu Saudara bereskan di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kau bongkar setiap dosa yang masih melekat dalam diri kami. Segala ikatan-ikatan dosa yang masih melekat dipatahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap umat Tuhan boleh mengalami kelepasan dari ikatan dosa, dan mereka terus berjalan di dalam kuat kuasa firman-Mu, dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup mereka. Nyatakan akan komitmenmu pada siang hari di hadapan Tuhan. Dari
akan hidup kami, untuk kami memperjuangkan hidup yang suci, yang kudus, yang berkenan dalam hadapan Tuhan, dan kami mau terus menghidupi kebenaran firman-Mu dalam setiap hari-hari hidup kami. Apapun yang tergoncang dalam dunia ini, kami tidak akan gentar, karena kami hidup dalam kuasa yang tidak tergoncangkan. Kami hidup dalam kuasa yang tidak tergoncangkan, yaitu kuasa firman-Mu, dan itu yang menjadi perlindungan bagi kami. Kami mau terus hidup bagi Tuhan. Kami mau terus hidup menjadi berkat bagi orang lain. Mampukan kami, tolong kami Tuhan, supaya hidup kami hanya untuk Kristus, dan mati buat kami adalah keuntungan. Karena pada waktu itu kami akan berjumpa dengan kekasih hati kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah informasi selama sepekan. Mari hadir dalam jam doa sebagai berikut. Mari jemaat Tuhan untuk ikut dalam ibadah kategorial yang ada. Diinformasikan bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan kasih perayaan 40 Lebaran 2024 dapat mengisi form yang telah tersedia. Mari pada nomor untuk ikut dalam ibadah rumah pada Sabtu 21 September 2024 pada pukul 10 pagi di gereja Lantai 1. Telah dibuka kembali kelas semester modul pertama setiap hari Minggu pukul setengah 1 siang di Geraha. Kelas ini terbuka untuk umum dan bagi yang rindu praktis wajib mengikuti kelas ini. Telah dibuka kembali perpanjangan dan pendaftaran PKJ perhimpunan kedudukan jemaat, dan bagi jemaat Tuhan yang belum mendaftarkan atau belum memperpanjang dapat menghubungi saudari Aida. Atas nama Gembala, pengurus dan sedang jemaat Tuhan, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Adakah dari antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali dalam beribadah di tempat ini? Kalau ada boleh mengangkat tangan biar kita saling mengenal. Kita semua jadi dalam Tuhan. Bapak Ibu mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan misi GBI Harapan Baru.
besar kasih anugerah Tuhan dalam setiap hidup kami. Engkau berkorban sehingga kami mendapatkan jaminan keselamatan dan hidup kekal di dalam Tuhan. Lewat siang hari ini kami terus belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Dalam setiap langkah kami percaya Tuhan yang menuntun kami. Setiap anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, yang membawa beban dan pergumulan, lewat firman Tuhan yang kami dengar, itu boleh mengubahkan hati dan pikiran kami. Dan pada saat kami pulang, kami akan membawakan sukacita, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini, Bapak. Secara khusus hamba Bapak Junius yang telah memberkati kami lewat firman Tuhan. Berkati hamba-Mu pekerjaan dan tanggung jawab, keluarga, istri, anak-anaknya. Kiranya Tuhan terus penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Secara khusus gembala sidang kami Pendeta Andreas Setiawan. Ada penggembalaan di tempat ini dan pelayanan di tempat lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus memberikan kekuatan kesehatan kepada hamba. Biarlah lewat pelayanan hamba banyak jiwa dimenangkan. Secara khusus jemaat di tempat ini Tuhan. Ada banyak tantangan dan pergumulan. Kiranya terus Tuhan berikan kepada hamba-Mu kesabaran untuk menuntun jemaat di tempat ini, untuk terus tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada siang hari ini juga kami berdoa untuk para hamba Tuhan, para misionaris, para pelayan Tuhan dimanapun mereka berada, di pelosok, di desa-desa, di pulau-pulau yang tidak terjangkau. Jikalau mereka sedang menghadapi tantangan dan pergumulannya Tuhan, kiranya kasih anugerah Tuhan, Tuhan sendiri yang menolong, memberikan jalan keluar kepada setiap mereka Tuhan, sehingga setiap orang boleh mendengar kabar Injil keselamatan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Ada transisi pemerintahan menjelang bulan Oktober ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Biarlah setiap pemimpin yang baru Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan tunjuk orang-orang, anak-anak Tuhan untuk memiliki jabatan penting sehingga bangsa kami Tuhan benar-benar dibawa kepada Tuhan dan bangsa kami ada kedamaian dan jauh dari kekacauannya Bapak. Terima kasih Tuhan, pemimpin yang baru mereka akan takut akan Tuhan, jauh dari roh korupsi ya Bapak. Orang-orang yang sengaja mengacaukan bangsa kami, ada oknum, ada golongan ya Tuhan. Mereka tidak suka ada kedamaian di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan sendiri yang berdaulat atas setiap mereka. Secara khusus bangsa kami Tuhan, biarlah ada di hati Tuhan. Kota Bekasi yang tempat tinggal kami juga kami mau memberkati. Kiranya kota kami ini menjadi kota yang penuh dengan toleransi ya Bapak. Kami boleh bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Pemimpin di Kota Bekasi kami berdoa, biarlah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, setiap kami yang ada di Kota Bekasi ini boleh berdampak, gerejamu boleh berdampak menjadi berkat di Kota Bekasi. Terima kasih Bapak untuk anak-anak Tuhan, para pelayan sepanjang hari ini dari pagi, siang sampai sore. Baik para pelayan mulai dari parkir, tim asar, tim doa, baik yang ada di tim praise and worship ya Tuhan. Kiranya kasih anugerah Tuhan berkat atas setiap mereka. Kami telah memberikan diri mengabdi kepada Tuhan. Biarlah penuh dengan keikhlasan Tuhan, karena Tuhan lebih dulu melayani bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan umur mereka, tambahkan iman mereka, dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap anak-anak Tuhan kami yang memberikan persembahan, apapun bentuk persembahan kami pada hari ini, persembahan syukur, pembangunan misi, bahkan persembahan untuk persiapan acara PDG ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita.
Terima kasih Bapa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul juga pada saat ini. Mungkin ada orang-orang yang baru keluar dari rumah sakit. Kiranya kasih anugerah Tuhan, jamahan Tuhan, boleh pemulihan terjadi atas setiap mereka. Bagi orang-orang yang sedang menanti-nantikan kesembuhan mungkin sekian tahun Tuhan, ada kesembuhan yang belum terjadi, tapi pada saat ini kami percaya mujizat terjadi bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan siapkan yang terbaik. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pamit dari tempat ini dan kami siap menerima berkat dari Tuhan. Mari kita pulang dan membawa berkat yang dahsyat dari Bapa Surgawi. Kiranya hidup damai, tentram, sejahtera mengalir dari Bapa di surga memenuhi hidup kita sekalian. Kasih Tuhan Yesus Kristus akan menjadikan kita orang-orang yang berdampak, berfaedah, memiliki impact bagi lingkungan dimanapun Tuhan utus dan tempatkan kita. Roh Kudus, kuasanya, otoritasnya, penyertaannya yang luar biasa, sukacitanya yang dahsyat akan menjadikan kita orang-orang yang tidak pernah mengalami kekalahan demi kekalahan, tapi mengalami kemenangan demi kemenangan, dan janji-janjinya digerakkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.